Halo semua, nama gue Topan dan welcome back to my channel. Nah, malam ini kita akan membahas sebuah kasus yang sedang ramai banget diperbincangkan oleh masyarakat global ya, yang dimana kasus yang satu ini itu berkaitan dengan Badan Antariksa Amerika Serikat, yaitu NASA. Bukan karena teknologi canggihnya ataupun rencana mereka untuk mengeksplor bulan ataupun Mars ataupun planet-planet lainnya gitu ya. Melainkan dalam kasus ini ada beberapa para ilmuwan NASA yang tiba-tiba menghilang dan meninggal secara misterius dalam waktu yang bisa dibilang sangat berdekatan gitu Mang, di tahun-tahun terakhir ini. Nah, selain itu, banyak banget nih keanehan-keanehan yang ditemukan di dalam kasus yang satu ini, Mang. Terutama dalam cara mereka menghilang dan meninggal gitu ya. Ada yang diduga bunuh diri, ada yang cuma pamit keluar rumah bentar tapi gak balik lagi. Ada juga yang emang ditemukan sudah meninggal. Nah, bahkan beberapa di antara mereka itu ada yang kayak menghilang gitu aja, Mang. The President's Energy Secretary says an investigation into the death. There are new questions tonight and few answers into 11 missing or dead scientists. Dan menariknya adalah para ilmuwan yang menghilang tersebut itu bukanlah ilmuwan biasa, Mang. Mereka adalah orang-orang yang ikut serta bekerja dalam proyek-proyek militer dan kedirgantaraan, kayak proyek nuklir, Blue Beam, dan proyek-proyek lainnya gitu ya. Yang pastinya nih, mereka itu memiliki akses ke data-data krusial. Karena begitu, banyak banget nih dugaan-dugaan dan teori-teori liar dari masyarakat mengenai kasus yang satu ini, Mang. Karena ya emang seaneh ini. Lalu, apa saja teori-teori itu dan siapa saja ilmuwan-ilmuwan yang menghilang secara misterius tersebut? Kita akan bahas lengkapnya di Bantai. Bahas santai. Jadi, kasus ini itu berawal dari tahun 2022 di mana Amy Eschred, seorang ilmuwan dan salah satu pendiri sekaligus ketua dari Institute for Exotic Science yang pada saat itu sedang melakukan penelitian mengenai teknologi anti gravitasi. So there's of course the more well-known ones like Boeing Phantom Works. So this gravity research for. Tapi tiba-tiba nih pada tanggal 11 Juni 2022, Amy itu ditemukan meninggal dunia di Huntsville, Alabama dengan luka tembak di kepalanya yang diduga itu dilakukan oleh Amy sendiri. Jadi seolah-olah si Amy ini adalah bunuh diri gitu ya. Nah, tapi penyebab kematian tersebut itu masih diperdebatkan, Mang. Ada yang bilang kalau Amy ini bunuh diri, ada juga teori yang mengatakan nih kalau Amy ini itu dibunuh karena penelitian yang sensitif. Hal tersebut itu didukung oleh pernyataannya Amy sebelum dia meninggal. Nah, jadi sebelumnya dia itu sempat memberikan pernyataan secara terbuka bahwasanya kalau nyawanya itu sedang terancam. My ex and I realized. Jelas, hal itu pun menimbulkan tanda tanya besar bagi beberapa pihak, gitu ya. Apakah benar kalau Amy Eschred ini mengakhiri hidupnya sendiri atau ada orang yang atau pihak lain yang bertanggung jawab atas kematian tersebut? Lalu, pada tahun 2023, Michael David Hicks, seorang ilmuwan astronom dan peneliti di JPL atau Jet Propulsion Laboratory NASA, yang diketahui kalau dia sudah 25 tahun bekerja di NASA. Tetapi tiba-tiba nih dia dikabarkan meninggal pada tanggal 30 Juli 2023 di usianya yang ke-59 tahun. Nah, untuk penyebab kematiannya tersebut itu masih dalam penelitian juga nih, Mang. Dan sampai sekarang itu tidak pernah ada informasi yang valid mengenai kematiannya tersebut. Lanjut, pada tahun 2024, Matthew James Sullivan adalah seorang veteran Angkatan Udara Amerika Serikat yang juga memiliki latar belakang yang kuat dalam intelijen dan keamanan nasional. Dia pernah bekerja di Air Force Intelligence Agency
National Air and Space Intelligence Center, dan National Security Agency. Selain itu, dia juga penerima Bronze Star atas keberaniannya dalam Operation Enduring Freedom untuk melawan terorisme. Dan dikabarkan nih, kalau Sullivan ini itu akan menjadi saksi dalam penyelidikan di Kongres Rahasia Pemerintah mengenai UFO. Nah, tapi sayangnya nih, pada tanggal 12 Mei 2024, Sullivan itu ditemukan meninggal dunia di Virginia pada usianya yang ke-39 tahun, Bang. Nah, laporan yang beredar kalau Sullivan itu meninggal karena overdosis dan sengaja mengkonsumsi obat-obatan secara berlebih dengan tujuan ya mengakhiri hidupnya sendiri gitu ya. Jujur, menurut gue ini aneh banget, Bang. Karena ya seseorang dengan karir yang cemerlang, pintar, masa depannya juga udah jelas-jelas terjamin gitu ya. Kok bisa-bisanya kepikiran bunuh diri gitu, Bang. Dan yang aneh dan mencurigakannya lagi nih, Sullivan itu ditemukan meninggal hanya beberapa hari sebelum dia menjadi saksi. Sebelum dia memberikan informasi penting kepada publik mengenai keberadaannya UFO di Kongres Rahasia Pemerintah tersebut. Lalu pada tahun 2024 ada Frank Maywald. Dia bekerja sebagai senior radio frequency engineer dan technical group supervisor di Jet Propulsion Laboratory dengan spesialis dalam pengembangan instrumen ruang angkasa dan teknologi terahertz. Dia melakukan pengembangan instrumen, penelitian biosignatur, dan berkontribusi dalam beberapa misi NASA, termasuk Herschel Space Observatory. Jadi kontribusinya terhadap NASA itu gak main-main gitu, Bang ya. Nah, tapi kemudian nih, pada tanggal 4 Juli 2024, dia dikabarkan meninggal di Los Angeles di usianya yang ke-61 tahun. Nah, kematiannya tersebut itu membuat orang-orang lebih curiga lagi, Mang. Karena ya penyebab kematiannya itu tidak diumumkan, tidak dipublikasikan gitu ya. Dan selain itu juga tidak dilakukan otopsi kepada jasadnya Frank Maywald ini, Mang. Jadi ya udah kayak disembunyiin lah gitu ya. Sehingga ya dianggap mencurigakan oleh beberapa pihak. Dan di tahun 2025 ada Anthony Sapes. Dia adalah seorang pensiunan karyawan dari Los Alamos National Laboratory, sebuah fasilitas penelitian dan pengembangan nuklir milik NASA yang sangat rahasia, Bang. Lalu Anthony Sapes ini itu dilaporkan menghilang sejak tanggal 8 Mei 2025. Jadi dia terakhir terlihat itu meninggalkan atau keluar dari rumahnya yang berada di Los Alamos, New Mexico dengan berjalan kaki. Dan anehnya nih, pada saat itu dia itu gak membawa barang-barang pentingnya, Bang. Kayak kunci, dompet, bahkan HP-nya juga ditinggalkan sama dia, Bang. Mau kemana coba? Nah, zaman sekarang nih, orang ke WC aja itu bawa HP, Bang. Apalagi orang penting kayak dia nih. Gak mungkin dia pergi begitu aja tanpa membawa barang-barang pentingnya gitu ya. Hal ini itu diperkuat oleh pernyataannya dari pihak keluarga dan teman-temannya Anthony ini, Bang. Mereka bilang nih kalau Anthony ini itu tidak pernah pergi tanpa membawa barang-barang pentingnya. Dan diketahui nih kalau Anthony juga itu dikenal dengan orang yang stabil dan sehat-sehat aja gitu, Bang. Sehingga pihak keluarga dan teman-temannya tersebut itu menganggap kalau hilangnya Anthony ini adalah sesuatu yang sangat tidak wajar. Polisi setempat itu sudah melakukan pencarian secara intensif ya, tapi mereka belum menemukan sedikit pun jejak ataupun petunjuk kemana perginya Anthony Sapes ini. Heran kan? Maksud gua ini yang menghilang ilmuwan NASA loh. Ya minimal CCTV lah. Masa di rumah seorang ilmuwan terkemuka gak ada CCTV acan, Bang? Ini mah kayak udah settingan gitu ya. Berarti kan? Dan alhasil nih sampai sekarang belum ada tanda-tanda keberadaan di mana Anthony Sapes ini. Kita lanjut yang keenam nih, Mang. Masih di tahun 2025 nih. Ada Monica Jacinto Reja. Dia adalah seorang ahli metalurgi dan bahan yang bekerja di Aerojet dan Rocketdyne dan di Jet Propulsion Laboratory NASA.
Dia dikenal dengan penemuannya yaitu Monde Alloy, sebuah super alloy nikel yang tahan terhadap panas dan oksigen. Sehingga bahan tersebut itu sangat berguna untuk komponen roket. Pada tanggal 22 Juni 2025, Monica ini itu juga dikabarkan menghilang secara misterius pada saat dia sedang mendaki gunung, Bang. Dia terakhir terlihat itu di Angeles National Forest, California saat sedang hiking bersama teman-temannya. Nah, kalau bersama teman-temannya nih, otomatis itu berarti minimal ada 3 orang lah ya. Nah, atau bahkan bisa rame-rame juga, Mang. Nah, tapi kok bisa nih dia yang hilang begitu aja, Mang? Walaupun sudah dilakukan pencarian besar-besaran nih, tetapi tim pencari tidak menemukan jejak apapun mengenai hilangnya Monica ini. Sama sekali tidak menemukan jejak kayak udah hilang gitu aja gitu, Mang. Seolah-olah ditelan bumi gitu ya. Tapi ini yang gua amati selama ini ya. Biasanya nih, walaupun udah menjadi jasad atau katakanlah udah meninggal lah gitu ya, tim pencari Amerika itu pasti menemukan orang hilang tersebut, Mang. Apalagi lokasinya itu bukan lokasi yang ekstrim-ekstrim banget gitu kan. Ya setidaknya menemukan petunjuk lah. Ya, tapi sayangnya nih, sampai sekarang belum ada tanda-tanda keberadaannya Monica Jacinto Reja ini, Mang. Lalu yang ketujuh adalah Melissa Casillas. Sama dengan si Anthony Cepes tadi ya, si Melissa ini itu juga merupakan mantan karyawan Los Alamos National Laboratory yang bekerja sebagai asisten administratif. Dia dikabarkan menghilang dan terakhir terlihat itu pada tanggal 26 Juni 2025. Dalam rekaman sebuah CCTV, dia sedang berjalan di sepanjang State Road 518 New Mexico dengan memakai baju putih dan celana jeans. Dan setelah itu, dia pun langsung menghilang begitu aja, Mang. Barang-barang miliknya itu kayak dompet, HP, dan obat-obatan yang biasa dia bawa itu ditinggalkan di rumahnya, Mang. Dan anehnya nih, saat HP-nya dicek, ternyata HP tersebut itu sudah dalam kondisi direset ke setelan pabrik. Jadi semua data-data yang ada di dalam HP tersebut itu sudah tidak bisa diakses lagi, Mang. Pihak keluarga dari Melissa ini itu bilang kalau dia tidak mungkin meninggalkan rumah begitu aja. Karena ya menurut mereka nih, dia adalah tipe orang yang sayang sama keluarganya. I go to bed thinking about her, wake up in the middle of the night. Out there knows something to be brave. Terlebih lagi, kalau selama ini mereka itu tidak pernah ada masalah gitu, Mang. Kita lanjut yang ke-8, yaitu Stephen Garcia, yang merupakan seorang kontraktor dan bekerja sebagai pengawas properti di Kansas City National Security Campus, sebuah fasilitas yang memproduksi komponen-komponen non-nuklir untuk senjata nuklir Amerika Serikat. Selain itu, dia juga memiliki akses ke informasi rahasia dan mengawasi aset penting senilai puluhan juta dolar, Mang. Sama seperti sebelumnya nih, dia juga itu dikabarkan menghilang secara misterius. Nah, Stephen Garcia itu terakhir kali terlihat pada tanggal 28 Agustus 2025 sekitar jam 9 pagi. Dia terlihat sedang berjalan meninggalkan rumahnya dengan membawa botol air dan sebuah pistol. Sampai akhirnya dia pun menghilang, Mang. Aneh gak sih? Orang dengan setelan seperti itu berjalan sendirian dengan membawa botol air minum sambil nenteng-nenteng pistol, Mang. Buat apa coba gitu ya? Kayak orang yang emang sudah tahu gitu ya kalau akan ada hal buruk menimpa dia. Kayak merasa terancam lah intinya. Polisi masih menyelidiki kasus hilangnya Stephen Garcia ini, Mang. Dan lagi-lagi nih, sampai sekarang itu belum menemukan titik terang. Kita masuk ke ilmuwan yang ke-9, Mang, yaitu Nuno Philip Gomes Loureiro, seorang ilmuwan plasma asal Portugis dan merupakan seorang direktur pusat ilmu plasma dan fusi di MIT. Selain itu juga, dia juga merupakan seorang profesor fisika serta ilmu nuklir dan teknik yang meneliti tentang dinamika plasma magnetik termasuk
rekonstruksi magnetik dan turbulensi plasma. get anxious. So again, what the psychologist says, or Pada what he malam proposed- tanggal 15 Desember 2025, dia ditembak di rumahnya yang berada di Brooklyn oleh seorang pria bernama Claudio Neves Valente. Dan pada keesokan harinya nih, pada tanggal 16 Desember 2025, Nuno pun dinyatakan meninggal. Dan ternyata nih, sebelumnya si pelaku juga itu melakukan penembakan di Universitas Brown yang menyebabkan 2 mahasiswa meninggal dan 9 mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. The suspect responded, "I don't know you from nobody." Belum diketahui pasti motif dari si pelaku penembakan tersebut, Mang. Karena ya pada 18 Desember 2025, dia juga ditemukan meninggal di sebuah unit penyimpanan di Salem dengan luka tembak di kepalanya yang diduga bunuh diri. Pada saat diotopsi, polisi itu menyatakan kalau dia sudah meninggal 2 hari yang lalu, yaitu di tanggal 16 Desember. Nah, itu berarti beberapa jam dari waktu si Nuno ini meninggal, Mang. Nah, jadi mungkin dia itu ingin memastikan dulu nih kalau si Nuno ini itu meninggal gitu ya. Barulah abis itu dia juga bunuh diri. Kalau enggak ya, kenapa enggak pada malam saat dia melakukan penembakan? Lalu, ilmuwan yang ke-10 adalah Carl Grimmer. Dia adalah seorang astronom dan astrofisikawan yang bekerja sebagai ilmuwan di California Institute of Technology atau Caltech. Dia memiliki kontribusi besar di bidang astronomi, terutama dalam penemuan eksoplanet dan struktur galaksi. Nah, selain itu, dia juga sempat bekerja pada beberapa proyek NASA, termasuk Hubble Space Telescope dan Wide Field Infrared Survey Explorer. Lalu kemudian, dia dikabarkan tewas di rumahnya di Llano, California setelah dia ditembak oleh seorang pria pada tanggal 16 Februari 2026. Jadi masih baru banget emang. Dan diketahui nih kalau si pelaku ini bernama Freddy Snyder dan menjadi satu-satunya pelaku yang berhasil ditangkap dalam kasus ini, Mang. Dan motif si pelaku itu juga gak jelas gitu, Mang. Karena ya antara si Carl dan si pelaku itu gak saling kenal gitu ya. Jadi ya mau dibilang dendam bukan, mau dibilang ada masalah pribadi, ya gimana mau punya masalah orang saling kenal aja enggak gitu kan. Dan kalaupun si Freddy ini dikatakanlah lagi gabut, pengen nembak orang gitu kan, ya kenapa bisa kebetulan si Carl Grimmer ini menjadi targetnya, Mang. Sampai-sampai dia niat banget datang ke rumahnya gitu kan. Kenapa dia gak nembak orang random di jalan atau di mana gitu. Nah, tapi sampai sekarang motif sebenarnya si pelaku tersebut itu tidak diumumkan ke publik, Mang. Aneh? Jelas. Ada 2 kemungkinan nih. Antara kalau si pelaku ini itu sengaja dilindungi atau diam-diam dia akan dilenyapkan untuk mencegah kebocoran rahasia. Dan yang ke-11 atau yang terakhir nih adalah William Neil McCaslin. Dia adalah seorang insinyur aeronautika dan mantan mayor jenderal di Angkatan Udara Amerika Serikat. Dia juga sempat menjabat sebagai komandan laboratorium penelitian Angkatan Udara dan direktur di Applied Technology Associates. Dia dilaporkan menghilang setelah pergi dari rumahnya yang berada di Albuquerque, New Mexico pada tanggal 27 Februari 2026. Ini masih baru banget juga, Mang. Doug, this story has garnered national attention. Tonight, that silver alert remains in effect despite... Dia terakhir terlihat itu di rumahnya sekitar jam 11 siang. Lalu habis itu dia pun keluar rumah dengan meninggalkan barang-barang pribadinya kayak HP, smartwatch. Dia juga melepas alat pelacak yang biasa dia pasang di badannya, Mang. Bahkan nih kacamata minusnya itu juga ditinggalkan gitu ya. Dia hanya membawa sepatu hiking dan senjata revolver kaliber 38 miliknya. Dan diketahui nih sebelum menghilang, William McCaslin ini itu sempat memimpin sebuah program rahasia di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson, Ohio, Amerika Serikat. Apakah ini ada hubungannya dengan program rahasia tersebut? Ya, yang jelas
hilangnya William Macheson ini itu menimbulkan kekhawatiran besar, Mang. Mengingat tingkat kerahasiaan negara dan informasi-informasi penting yang dia pegang. Ya, selain itu ya jelas mengenai keselamatan dia juga sendiri. Jadi itu adalah semua ilmuwan-ilmuwan yang meninggal dan menghilang secara misterius dalam waktu yang bisa dibilang sangat berdekatan gitu, Mang ya. Bayangin aja nih, dari tahun 2022 ke 2026, satu persatu ilmuwan NASA hilang dan meninggal gitu aja. Ya, terlebih kasus yang paling banyak itu ada di 2025 dan 2026. Dan kasus ini pun itu tak luput dari perhatian Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat. Trump berkata nih, semoga saja kalau semua kejadian tersebut hanyalah kebetulan saja. Dalam artian mungkin bukan sesuatu yang emang udah direncanakan gitu, Mang. Nah, tapi kita bakalan tahu setelah 1,5 minggu ke depan, kata dia. Well, I hope it's random, but we're going to know in the next week and a half. I just left the meeting on that subject, so pretty serious stuff. But we're gonna... Nah, apakah berarti akan ada penyelidikan lebih mendalam lagi mengenai kasus yang satu ini? Ya, semoga aja lah. Lalu, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat mengenai kasus yang satu ini, Mang? Nah, menanggapi hal ini, FBI telah memimpin upaya investigasi gabungan dengan otoritas federal lainnya. FBI bekerja sama dengan Departemen Energi, Departemen Perang, serta mitra penegak hukum tingkat negara, bagian maupun lokal untuk upaya penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, Gedung Putih juga memberikan pernyataan nih melalui Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt. Lewat akun X resminya, Karoline itu mengatakan nih, mengingat adanya pertanyaan-pertanyaan baru-baru ini yang muncul mengenai kasus-kasus yang meresahkan ini, komitmen Presiden Trump terhadap kebenaran Gedung Putih secara aktif bekerja sama dengan semua lembaga terkait termasuk FBI untuk meninjau seluruh kasus ini secara menyeluruh dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan adanya kesamaan di dalam kasus-kasus tersebut. Tidak akan ada satupun detail yang akan diabaikan dalam upaya ini. Dan Gedung Putih akan memberikan informasi jika ada perkembangan lebih lanjut. Nah, begitulah kira-kira. Nah, sebenarnya ada beberapa teori-teori liar di dalam kasus ini, Mang. Ada yang bilang kalau mereka, para ilmuwan yang menghilang, itu diculik oleh alien. Ada juga yang bilang kalau ini ada hubungannya dengan mata-mata atau spionase modern. Atau ada juga yang bilang nih kalau mereka diculik oleh negara lain untuk dimanfaatkan. Tapi gua gak akan membahas ini lebih lanjut ya, karena gua tidak menemukan banyak informasi mengenai teori tersebut. Jadi gimana menurut kalian mengenai kasus yang satu ini, Mang? Apakah kalian punya teori sendiri? Mungkin tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih udah menyimak video pembahasan ini sampai di sini ya. Like video ini kalau kalian suka dan dislike video ini kalau kalian gak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman kalian. Nyalakan juga lonceng notifnya karena akan ada banyak pembahasan-pembahasan dulu lainnya dari channel ini yang mungkin akan sangat menarik buat kalian simak. Gua Topan, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Bye bye.